Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ikhwah. La'alakum bi khairin. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan baik, sehat walafiat dan penuh kebahagiaan ya. Allahumma amin. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah jilid yang pertama ya. Kita baca Ad-Darsur Rabi'ah, pelajaran yang keempat. Kali ini ya, kita akan dikenalkan dengan huruf jar nih teman-teman. Apa itu huruf jar? Ya, huruf jar adalah huruf yang akan membuat kata setelahnya yang dimasuki huruf jar tersebut menjadi majrur atau keadaannya menjadi majrur ya. Contohnya di sini al-baitu ya, al-baitu kita sudah pelajari ini jenis isim ma'rifat karena kemasukan alif lam ya. Al-baitu artinya rumah. Ketika kata al-baitu ya dimasuki oleh huruf jar fi di sini ya, yang artinya di atau di dalam, maka kata al-baitu yang tadinya dhammah harokat akhirnya menjadi kasroh. Nah, kita katakan al-baiti ini dalam keadaan majrur. Sehingga yang dimaksud dengan huruf jar adalah huruf yang membuat kata setelahnya yang dimasuki oleh huruf jar tersebut menjadi majrur atau keadaannya menjadi majrur. Karena yang namanya bahasa Arab ya, kata-kata itu memiliki keadaan. Ya, kalau al-baitu ini dalam keadaan marfu, ya tandanya apa? Dhammah, gitu. Ya, kalau al-baiti ini dalam keadaan majrur, tandanya kasroh, karena kemasukan huruf fi. Dan ini sudah kaidah. Ketika huruf jar masuk kepada suatu kata, ya isim ya, kata benda, maka harokat tersebut menjadi kasroh. Kalau kata bendanya ini mufrad, ya mufrad, kata tunggal dan mudzakkar ya. Ya, intinya di situ. Ya, ketika fil baiti berarti artinya di dalam rumah. Nah, contohnya lagi nih, al-maktabu. Nah, ini masih dalam keadaan marfu, ya kan? Ya, karena asal kata itu harus dibaca dhammah harokat akhirnya, gitu. Jadi kata al-maktabu meja. Ya, alal maktabi berarti di atas meja. Ya, perhatikan kata al-maktabu ketika kemasukan huruf jar berarti harokatnya menjadi kasroh, gitu ya. Sampai dengan contoh yang berikutnya ini al-masjidu. Ya, fil masjidi. Ya, as-sariru alas-sariri. Fil masjidi artinya di dalam masjid. Alas-sariri di atas ranjang. Oke. Paham ya teman-teman? Jadi kita akan dikenalkan dengan huruf-huruf jar. Ya, ini sudah ada dua huruf jar, diantaranya fi dan ala. Fi artinya di atau di dalam, ala artinya di atas. Perhatikan kalau huruf jar masuk kepada suatu kata, maka kata tersebut ya gampangannya itu harokat terakhirnya menjadi kasroh. Ya, tergantung jenis kata yang dimasukinya. Ya, misalnya kata jamak mudzakkar salim seperti al-muslimuna. Ya, ketika kemasukan huruf jar min menjadi minal muslimina. Ya, yang tadinya al-muslimun jadi muslimina. Ya, jadi tergantung jenis kata yang dimasukinya. Karena ini mufrad mudzakkar, jadi tanda majrurnya itu dengan kasroh, gitu. Oke. Kita baca. Ya, di sini ada khiwar nih ya, percakapan. Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Ya, huwa fil ghurfati. Dia, yaitu Muhammad, ada di dalam kamar. Oke. Di dalam khiwar ini kita akan dikenalkan dengan domir, yaitu kata ganti. Domir, ya, kata ganti. Kata ganti, ya, untuk mufrad mudzakkar. Karena Muhammad ini adalah laki-laki dan satu orang, berarti kan mufrad mudzakkar, kata tunggal. Berarti kita gantikan dengan huwa, begitu ya. Sama dengan Yasir, gitu. Wa aina Yasirun? Dan di mana Yasir? Huwa fil hammami. Dia, yaitu Yasir, ada di dalam kamar mandi. Nah, hammam, kamar mandi ya. Nah, sekarang gimana kalau kata yang kita gantikan itu jenisnya mufrad tapi muannas ya, bukan mudzakkar, jenisnya perempuan seperti Aminah ini ya. Kata tunggal tapi perempuan, berarti domirnya nanti hiya. Ya, gitu ya. Wa aina Aminatu? Dan di mana Aminah? Hiya fil matbakhi. Dia, yaitu Aminah, ya ada di dalam
dapur atau ada di dapur. Nah, begitu. Ainal kitabu, nah, di mana buku itu? Nah, karena bukunya sudah tertentu ya, pakai kata alif lam di sini. Nah, di mana buku itu? Ya, karena buku ini jenisnya adalah mufrad mudzakkar, ya, kata tunggal dan dia laki-laki, maka pakai huwa gitu. Huwa alal maktabi. Dia yaitu buku yang ditanyakan itu ada di atas meja. Ya, kemudian wa aina sa'atu, kata as-sa'ah, ya. Dan di mana jam tangan itu? As-sa'ah itu artinya jam tangan ya. Ya, jam tangan ini ya karena dia jenisnya kata tunggal namun dia ini muannas yaitu jenisnya perempuan, maka kita pakai hiya untuk domirnya ya. Hiya alas sariri. Dia yaitu jam tangan itu ada di atas ranjang gitu ya. Di antara tanda bahwasanya kata tersebut adalah jenisnya muannas yaitu ada tamar butonya ini. Ini namanya tamar buto ya teman-teman. Oke. Sampai sini paham ya? Tadi kita sudah dikenalkan oleh huruf-huruf jar, kemudian ada domir-domir huwa dan hiya. Oke, al-matbahu artinya dapur. Nah, di sini ada tamarinu, latihan-latihan. Masih ingat kenapa tamarinu ini tidak ditanwin ya? Harusnya kan kata benda kalau tidak ada alif lam harus ditanwin seperti baitun. Nah, kecuali kalau kemasukan alif lam bertanwinnya hilang. Ya, kata tamarinu ini ya. Karena tamarinu ini mengikuti pola apa? Ya, pola mafa'ilu. Setiap kata yang dia polanya itu seperti mafa'ilu, maka tidak ditanwin. Oke, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Silakan teman-teman jawab ya. Nah, ini saya akan baca pertanyaan saja. Usahakan jawabannya sesuai dengan keyword tersebut. Kalau misalnya ada jawabannya di situ ya. Oke. Al-awwalu yang pertama, ainal kitabu, di mana buku itu? Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Ya. Saya terjemahkan saja ya. Pertanyaannya. Aina sa'atu, ya, di mana jam tangan itu? Aina Yasirun, ya, di mana Yasir? Aina Aminatu, di mana Aminah? Ya, perhatikan nama perempuan dalam bahasa Arab itu tidak ditanwin ya, Aminatu. Beda dengan Muhammadun tadi. Muhammadun, Yasirun, ya, nama laki-laki itu ditanwin. Kemudian sadis yang keenam, Aminatu fil ghurfati, ya. Apakah Aminah ada di dalam kamar? Ayasirun fil matbakhi, apakah Yasir ada di dapur? Man fil ghurfati, siapa yang ada di kamar atau siapa yang ada di dalam kamar? Wa man fil hammami, dan siapa yang ada di dalam kamar mandi? Ya, al-ashir yang ke-10, madza 'alal maktabi. Madza artinya apa yang ada di atas meja gitu ya. Madza 'alas sariri, ya, apa yang ada di atas ranjang ya. Silakan teman-teman jawab ya. Di sini ada latihan. Ya, latihan yang kedua, tamrin tsani. Ikra waktub ma'adobti awakhiril kalimati. Jadi teman-teman diminta untuk membaca dan melengkapi harokat akhirnya. Silakan teman-teman baca ya. Ya, nanti dikoreksi dengan bacaan saya ya. Ya, oke. Al-madrasatu. Ya. Fil madrasati. Fil baiti. Al-baitu. Al-ghurfatu. Al-hammamu. Fil matbakhi. Al-maktabu. Alal maktabi. Alal kursiyi. As-sariru. Alal kitabi. Fil masjidi. Ya, ini kita latihan toh. Bedanya kata misalnya tidak dimasuki huruf jar berarti tetap dibaca dhamma harokat akhirnya. Al-madrasatu, sekolah ya, sekolah itu. Fil madrasati, ya, di sekolah. Fil baiti, ya, di rumah ya. Ana fil bait, ya, saya di dalam rumah misalnya begitu ya. Oke, jadi sekarang teman-teman nggak usah ragu lagi. Misalnya ada kata hanya seperti ini, al-bait, ya berarti kita baca al-baitu. Kan biasa kalau di dalam kamus harokat akhirnya itu tidak tertera di situ ya. Ya, jadi kita harus sudah pede. Kita baca al-baitu gitu. Oke, ikra waktu, baca dan tulislah. Baca dan tulislah. Al-awwalu yang pertama, at-talibu fil jami'ati. Ya. At-talibu fil jami'ati. Ya. Mahasiswa itu
ada di universitas. Ya, ini fleksibel aja ya. At-thalib itu biasa diterjemahkan siswa atau murid atau mahasiswa, tergantung konteksnya saja ya. Kemudian asani yang nomor 2. Ya, ar-rajulu, ya ini ya. Ar-rajulu fil masjidi. Laki-laki itu ada di dalam masjid. At-tsalits yang ketiga, aina tajiru. Ya, perhatikan kalau ada alif lam, tanwinnya hilang kan? Aina tajiru bukan aina tajirun ya. Di mana pedagang itu? Huwa fid dukani. Dia ada di toko. Ar-rabi yang keempat, al-qalamu 'alal maktabi. Pulpen itu ada di atas meja. Al-khamis yang kelima, aina Zainabu. Ya, karena nama perempuan, kaidahnya dalam bahasa Arab tidak ditanwin ya. Di mana Zainab? Ya, hiya fil ghurfati. Dia yaitu Zainab ada di dalam kamar. Ya, as-sadis yang keenam, ainal waraku. Di mana kertas itu? Huwa 'alal maktabi. Dia ada di atas meja. Oke. Kemudian yang ketujuh, ya as-sabi, ainal mudarrisu. Di mana Pak Guru itu? Huwa fil fasli. Dia ada di dalam kelas. Tsamin yang kedelapan, aina Yasirun. Di mana Yasir? Huwa fil mirhadi. Dia ada di toilet atau di dalam toilet. Kalau mirhad ini toilet, kalau hammam kamar mandi ya. Kemudian at-tasi yang 9, asy-syamsu wal qamaru fis samai. Ya. Asy-syamsu wal qamaru fis samai. Matahari dan bulan di langit gitu ya. Kemudian al-ashir yang ke-10, man fil fasli, ya, siapa yang ada di dalam kelas. Oke, teman-teman sudah bisa itu ya bertanya. Misalnya ingin bertanya siapa yang ada di dalam kelas ya, man fil fasli. Siapa yang ada di dalam kamar mandi? Man fil hammami. Ya, gitu. Siapa yang ada di dalam rumah? Man fil baiti. Ya, gitu ya. Kita baca harokat akhirnya semua karena kita baru mempelajari bahasa Arab ya, biar paham perbedaannya. Oke. Kita lanjutkan ya, teman-teman. Ya, di sini ya ada kaidah yang harus teman-teman pahami baik ya, dengan baik. Terkait nama-nama dalam bahasa Arab, ya, nama-nama dalam bahasa Arab. Nama laki-laki dalam bahasa Arab itu asalnya adalah ditanwin ya. Ya. Tapi kalau nama-nama perempuan tidak ditanwin. Nama untuk laki-laki dalam bahasa Arab Muhammadun, ya, ditanwin. Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun, ditanwin semua. Ya. Nanti ada pengecualian. Kemudian di sini yang untuk perempuan tidak ditanwinnya Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Ya, jadi sekarang teman-teman harus pede ketika membaca nama. Ya. Jadi jangan kita baca Aisyatun. Aduh, kasihan ya. Berarti teman-teman belum belajar bahasa Arab itu. Seperti Khadijah. Jadi kita harus pede. Khadijah ya tidak ditanwin karena nama perempuan kan. Khadijah tuh. Ya. Kalau misalnya teman-teman yang ngetes kira-kira teman kita ini sudah bisa belajar bahasa Arab, coba baca deh. Zainab ini bacanya bagaimana? Kalau dibaca harokat semuanya, ya. Kalau dia masih baca Zainabun, ya berarti belum belajar bahasa Arab. Karena nama perempuan tuh kaidahnya harus tidak ditanwin. Berarti Zainabu. Begitu ya teman-teman. Untuk yang laki-laki, ya ada di sana Hamzah. Hamzah itu nama untuk laki-laki. Tapi karena dia ada tamar buto di belakangnya, ya sehingga nama laki-laki yang ada tamar butonya itu tidak ditanwin. Hamzatu. Begitu. Itu pengecualiannya. Hamzatu. Yang lain seperti Usamatu. Usamatu. Ya, bukan Usamatun. Ya, Usama itu kan nama untuk laki-laki. Oke, kita baca di sini ya. Iqra waktub ma'adob di awakhiril kalimat. Ya. Hamidun, Zainabu, Aminatu, Ammarun, Sa'idun, Fatimatu, Maryamu, Aliyun, Khalidun, Abbasun, Aisyatu, Muhammadun, Sofiyatu, Khadijatu. Ini untuk melatih saja ya, ingatan teman-teman. Oke, ilahuna hal min su'alin. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya teman-teman, silakan dipelajari lagi ya. Oke, sedikit lagi nih, kita lanjutkan aja ya. Kita lanjutkan. Ya, makin seru nih teman-teman. Ya. Ini ada khiwar ya, percakapan. Al-baitu minal baiti. Ya, ini masih huruf jar lagi ya. Kata al-baitu ketika kemasukan huruf jar min, ini huruf jar min ya. Tapi min ini kalau ketemu alif lam bacanya minal, keluar harokatnya di sini.
Asalnya itu min, karena ketemu alif lam jadi minal. Ya, ingat kalau kata kemasukan huruf J berarti dia harokat akhirnya kasroh kan, minal baiti. Ya, karena ini kata tunggal, mufrad, mudzakkar. Minal baiti. Al masjidu ilal masjidi. Dari rumah ya ke masjid. Ilal masjidi ke masjid. Kemudian di sini ada percakapan antara Pak Guru ya dengan Muhammad. Ya, Pak Guru bertanya, "Min aina anta? Dari mana kamu?" Ya. Muhammad menjawab, "Ana minal Yabani." Saya dari Jepang. Ya, minal Yabani. Dari Jepang. Ya, kalau anta ini domir juga ya. Ya, domir. Anta ini ya untuk laki-laki ya, satu orang. Yaitu mukhatab, untuk lawan bicara kita. Ya, artinya kamu. Kalau misalnya kita ingin bertanya kepada satu orang laki-laki, pakai anta. Kalau kita bertanya kepada satu orang perempuan, nanti kita bertanya pakai anti, gitu ya. Min aina anta, dari mana kamu? Nah, gitu kan. Karena kita bertanya kepada Muhammad. Ana minal Yabani. Kemudian dia ingin, ini ana juga nih domir ya. Ya, domir. Saya. Ya, ketika kita ingin bilang saya, berarti pakai ana. Ana minal Yabani. Saya dari Jepang. Wa min aina Ammarun? Ya. Dan dari mana Ammar? Gitu. Huwa minas sini. Dia yaitu Ammar dari Cina. Dari Cina. Asin yaitu Cina. Ya. Aina asalnya ya di mana ya? Min aina anta? Ya. Berarti min dari mana? Begitu. Kalau aina saja itu di mana? Ya, tergantung konteksnya. Kadang bisa di mana ya, kata ila aina itu kemana gitu ya. Kalau min aina berarti dari mana gitu. Kemudian di sini kursornya agak susah nih. Wa min aina Hamidun, dan dari mana Hamid? Huwa minal Hindi, dia dari India. Ya, gitu ya. Hamid dari India. Aina Abbasun? Ya. Di mana Abbas? Ya, khoroja. Ya. Dia telah keluar. Kata khoroja ini termasuk jenis fiil ya, kata kerja. Ya, yang namanya kata kerja pasti ada pelakunya. Pelakunya siapa? Abbas, yang telah khoroja, yang telah keluar gitu. Ya. Kalau kita pelajari lebih lanjut, fiil ini ya, kata khoroja ini di dalamnya ada domir mustatir, domir yang tersembunyi, takdirnya apa? Huwa. Karena kembali kepada Abbas, satu orang laki-laki itu. Jadi dalam penerjemahan khoroja, dia yaitu Abbas telah keluar. Ya, ini fiil madhi nih, artinya lampau ya, berarti telah. Ada kata telah keluar. Aina dhahaba? Ya, perhatikan di sini. Aina kan asalnya di mana, tapi karena beriringan dengan dhahaba, telah pergi ya, ini fiil. Jadi nggak mungkin di mana dia telah pergi. Jadi lebih tepatnya kemana ya? Ya, aina dhahaba? Kemana dia telah pergi gitu ya? Dhahaba ilal mudiri. Dia telah pergi ke kepala sekolah gitu. Wa aina dhahaba Aliyun? Dan kemana Ali telah pergi? Dhahaba ilal mirhadi. Ali telah pergi ke toilet. Nah, gitu ya. Dalam dhahaba ini ada domir mustatir, domir yang tersembunyi, takdirnya huwa, kembali kepada Ali. Jadi dalam penerjemahan ya harus perhatian ya, mana domirnya ini, mana pelakunya. Ya, pelakunya Ali. Jadi kita terjemahkan Ali telah pergi ke toilet. Begitu ya, teman-teman. Sini ada tamarinu, latihan-latihan. Ya, ajib anil asilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Jawab ya sesuai dengan hiwar tadi. Ya, disesuaikan saja. Kalau nggak ada ya jawab sendiri. Min aina anta? Dari mana kamu? Ya, nanti kalau bertanya kepada perempuan, min aina anti? Nah, gitu ya. Anta minal Filipini? Ya, karena ada min jadi dikasur nih harokat akhirnya ya. Apakah kamu dari Filipina? Man minas sini? Siapa yang dari Cina? Gitu ya. Min aina Hamidun? Dari mana Hamid? Ya, yang kelima, aina dhahaba Abbasun? Ya, kemana Abbas telah pergi? Adhahaba Aliyun ilal mudiri? Apakah Ali telah pergi ke kepala sekolah? Silakan teman-teman jawab ya.
Kemudian yang berikutnya, ya, latihan yang kedua, ikra waktu ma'dhub di akhiril kalimat. Teman-teman diminta untuk membaca dan melengkapi harokat akhirnya. Al-ghurfatu, minal ghurfati, minal hammami, al-mirhadu, ilal mirhadi, al-yabanu, al-filibinu, minal hindi, ilas sini. Ya, min artinya dari, ya, ila itu ke. Minal ghurfati berarti dari kamar. Ilas sini ke Cina, gitu ya. Kemudian latihan yang ketiga, ikra waktub, ya, baca dan tulislah. Oke, latihan yang ketiga, ya, ikra waktub, baca dan tulislah. Yang pertama, ya, min aina Fatimatu, dari mana Fatimah? Hiya minal hindi, dia dari India. Yang kedua, kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Ya, Pak Guru itu telah keluar dari kelas dan telah pergi ke kepala sekolah. Perhatikan ya teman-teman. Ya, kharajani fi'il, kata kerja. Yang namanya kata kerja berarti butuh pelaku. Pelaku dalam bahasa Arab itu dikenal dengan fa'il. Ya, fa'il kaidahnya dalam bahasa Arab itu harus marfu. Karena ini, ya, jenis katanya mufrad muzakkar, jadi dia harus didommah gitu. Pelaku itu harus marfu, dan marfu al-mudarrisu marfu'nya itu dengan dommah. Berarti kita baca kharajal mudarrisu minal fasli. Kenapa dikasrah? Karena ada min, gitu kan. Wa dhahaba ilal mudiri, ya, gitu. Nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi, ya. Oke, contoh yang ketiga. Latihan yang ketiga, ya. Dhahabat tajiru ila dukani. At-tajiru didommah karena dia sebagai fa'il pelaku, gitu. Dalam bahasa Arab sudah ada aturannya. Jadi ketika membaca kitab gundul itu kita tahu, ya, harokat akhirnya, gitu. Itulah pentingnya ilmu nahwu, ya. Kemudian yang keempat, kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Ya. Hamid telah keluar dari kamar dan pergi ke kamar mandi, gitu ya. Ini tadi sudah saya terjemahkan belum nih? Ya, pedagang itu telah pergi ke toko. Kemudian yang kelima, man kharaja minal fasli, siapa yang telah keluar dari kelas, ya. Kemudian yang keenam, kharajat talibu minal madrasati wa dhaba ila suki. Ya, pelajar itu atau siswa itu telah keluar dari sekolah dan telah pergi ke pasar. Khadijatu minas sini wa Khalidun minal yabani. Khadijah dari Cina, ya. Kemudian Khalid, ya, dan Khalid dari Jepang. Di sini ada latihan lagi, ya teman-teman. Latihan yang keempat, fil firogi fi mayali harfa jarrin munasiban, ya. Jadi letakkanlah pada tempat yang kosong, ya, berikut ini huruf-huruf jar yang sesuai. Jadi silakan teman-teman, ya, dikerjakan di rumah. Kemudian ada al-kalimatul jadidah, kosakata yang baru, ya. Al-madrasatu, sekolah. Al-faslu, kelas. Al-hammamu, kamar mandi. Al-mirhadu, toilet. Al-madbakhu, dapur. Al-ghurfatu, kamar. Al-jami'atu, kampus atau universitas, ya. As-suku, pasar. Al-yabanu, Jepang. As-sinu, Cina. Al-hindu, India. Al-filibinu, Filipin. Al-mudiru, kepala sekolah. Dhahaba, dia telah pergi. Kharaja, dia telah keluar. Fi, ala, min, ila, ya, min hurufil jarri, termasuk dari huruf-huruf jar, ya, huruf-huruf jar, huruf yang membuat kata setelahnya yang dimasuki huruf-huruf jar tadi menjadi keadaannya majrur, gitu ya. Gampangannya berharokat kasroh akhir kata tersebut. Ya, fi artinya di atau di dalam, ala artinya di atas, min artinya dari, ila artinya ke. Oke, ilahuna sampai di sini, ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, ya. Naktafi
Mari kita cukupkan berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum.